Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di Uno IPAS Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang paling penting adalah komentar Anda semua. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marwah, alamat Desa Koroha, asal sekolah SMA Negeri 1 Kodeoha. Adapun judul cerita yang saya bawakan yaitu Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi Zulkifli alaihi salam merupakan salah satu utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel. Nabi Zulkifli dikenal sebagai sosok yang memenuhi janji dan amanah, penyabar, jujur, dan sanggup menanggung resiko maupun kesulitan dari dakwah yang dilakukan kepada kaumnya. Kisah Zulkifli ini diabadikan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 85 sampai 86 dan Syad ayat 48, yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surah Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Zulkifli menurut makna lahiriah konteks ayat menunjukkan bahwa tidak sekali-kali ia disebutkan bersama para nabi, melainkan ia adalah seorang nabi. Pendapat yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya dia hanyalah seorang lelaki saleh, seorang raja yang adil, bijaksana, lagi jujur. Disebutkan bahwa Raja Alyas berusia lanjut. Lalu dia berkata, sekiranya aku mengangkat seorang lelaki sebagai penggantiku untuk mengatur orang-orang, dia mau berkata untuk mereka selama hidupku. Aku akan melihat apa bakal dilakukannya. Alias mengumpulkan orang-orang lalu berkata, siapakah di antara kalian yang sanggup menerima 3 persyaratan dariku? Maka aku akan mengangkatnya sebagai penggantiku, yaitu dia harus puasa di siang hari, berdiri, salat di malam harinya, dan tidak boleh marah-marah. Lalu berdirilah seorang lelaki yang hina dipandang mata, dan ia berkata, saya sanggup. Alias berkata, apakah kamu mampu puasa di siang hari, berdiri di malam hari, dan tidak boleh marah-marah? Si lelaki itu menjawab, ya. Akan tetapi, Alias menolak pada hari itu. Pada hari yang kedua, Alias mengucapkan kata-kata yang sama, tetapi tiada seorang pun yang menjawabnya. Kemudian, lelaki itu berkata, seraya berkata, saya sanggup. Akhirnya Alias mengangkatnya sebagai penggantinya. Iblis berkata kepada setan-setan, kalian harus menggoda si fulan. Tetapi setan itu tidak mampu menggodanya. Akhirnya iblis berkata pada setan-setan, biarkanlah, dia adalah bagianku. Sekian dari saya. Marhaban ya Ramadan. Semoga kita diberikan umur yang panjang dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.